Menteri yang bermental bajingan seperti Bahlil Lahadalia ini mungkin harus dinepalkan agar dia bisa sadar. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, habis Sri Mulyani, sekarang terbitlah si Bahlil Lahadalia dengan kebijakannya yang benar-benar mencekik leher rakyat. Kali ini, Bahlil ini kembali berulah. Dia mengeluarkan sebuah kebijakan bahwa Pertalite itu tidak boleh diisi oleh para ojol. Karena menurut Bahlil, ojol itu adalah kegiatan usaha. Tampaknya si Bahlil ini belum tahu gimana kalau perkumpulan ojek di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mengamuk. Apakah si Bahlil sedang menguji kesabaran dari para ojek online yang ada di bangsa ini, yang mengais rezeki, rela berjemur di matahari demi menghidupi anak istri? Ataukah si Bahlil ingin agar ojol harus turun ke jalan menelanjangin dia, atau mungkin harus menjarah rumahnya? Seringkali saya katakan bahwa wahai para pejabat, wahai para wakil rakyat, wahai para penguasa, bahwa dalam pengambilan keputusan dan kebijakanmu hendaklah merakyat. Tetapi kalau Anda menjadi pengkhianat rakyat, saya sangat yakin dan percaya rakyat pun tidak akan diam. Rasa kecewa, rasa marah dari rakyat itu ada batasnya. Aksi unjuk rasa pada tanggal 25, 28 dan 29 Agustus yang lalu, saya pikir bahwa itu akan memberi efek jerat kepada para penguasa yang ada di bangsa ini. Tetapi nyatanya tidaklah demikian. Malah semakin ke sini, para pejabat mereka semakin ugal-ugalan melakukan pengkhianatan kepada rakyat dengan kebijakan yang tidak pro rakyat. Saya tidak mengerti dengan manusia-manusia yang saat ini menjadi pejabat negara, yang membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seringkali kita sebagai rakyat dipertontonkan dengan kebijakan-kebijakan yang menyakiti hati kita, yang mengecewakan kita, dan sama sekali para pejabat negara ini mereka tidak menunjukkan keberpihakan mereka kepada rakyat. Ini adalah catatan penting untuk para ojol yang ada di bangsa ini, bahwa Bahlil Lahadalia tampaknya sedang menantang para ojol yang ada di bangsa ini. Karena bagi saya, ketika dia melarang para ojol untuk tidak boleh mengisi Pertalite, ini adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh Bahlil secara terang-terangan. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini. Ini nih, salah satu contoh menteri yang terkadang kebijakannya itu otaknya nggak dipakai. Ini kadang si Bahlil ini kalau ngasih kebijakan selalu aja bertentangan sama masyarakat. Kali ini dia ngasih kebijakan, ojol itu nggak boleh ngisi Pertalite. Katanya punya perusahaan katanya. Ojol itu kan masyarakat biasa yang kadang penghasilan itu tak menentu, ya kan? Dan ada lagi nih kebijakan dia, bahwasanya yang ngisi BBM itu harus menunjukkan STNK. Nggak logika. Masyarakat selalu aja disusahkan ya. Bahlil, aduh Pak Prabowo kapan sih ada rencana mau reshuffle lagi? Ini tolonglah manusia silver ini di reshuffle ini ya. Bikin geram masyarakat aja ini. Woi Bahlil hitam. Aneh-aneh sumpah peraturan lu ini ya. Ojol itu udah susah, jadi jangan lu buat susah.
Ntar lama-lama lo ditelanjangin kayak menteri yang di Nepal itu. Lagian buat kebijakan aneh-aneh ya Allah. Orang udah susah, lu buat susah lagi. Maksud lu ojol-ojol itu lu suruh isi Pertamax yang udah dioplos itu. Seharusnya yang diganti bukan Sri Mulyani doang nih, dia juga harus diganti nih. Viralin video ini guys, biar nyampe video ini ke Pak Prabowo ya. Biar diganti tuh si hitam jelek Bahlil itu. Menurut kalian kayak gimana? Tulis komentar kalian di bawah. Si Bahlil itu perlu didemo guys, karena si Bahlil ini membuat kebijakan yang benar-benar menyengsarakan rakyat ya. Dulu dia dipecat sama Jokowi kan, dia jadi menteri apa itu dulu, pertanian atau menteri apa gitu dulu dipecat. Sekarang jadiin menteri tai kucing di si Bahlil. Bikin kebijakan katanya gini, motor mati pajak nggak boleh ngisi bahan bakar BBM. Terus ojol juga itu nggak boleh ngisi bahan bakar BBM subsidi, nggak boleh karena ojol itu motornya buat usaha katanya gitu. Terus kenapa kalau pejabat anggota DPR kok semuanya gratis, ngisi bahan bakar BBM gratis, pajak juga gratis dibayarin oleh negara? Lah rakyat kecil yang nggak punya penghasilan, nggak punya gaji, nggak dibayarin apa-apa sama negara, malah dilarang. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, mati pajak nggak boleh isi BBM, terus ojol nggak boleh ngisi bahan bakar BBM subsidi. Giliran pejabat mah boleh semuanya, gratis boleh dibayarin, malah Pak dari listrik dibayarin negara, terus ngisi BBM juga gratis, apa pajak juga gratis dibayarin oleh negara, beli cangcut dibayarin oleh negara. Oh enak amat pejabat kayak gitu ya. Ini si Bahlil ini tancok jaran bikin kebijakan kok nyusahin rakyat kecil. Lu biar masyarakat Indonesia ini yang miskin-miskin ya mati kelaparan kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Mati pajak nggak boleh ngisi bahan bakar BBM, tentu nggak bisa usaha kan, nggak bisa kemana-mana kan, kayak gitu. Mana nggak jancok jaran nih, perlu di Nepal kan ini pejabat yang model kayak gini ini harus dibikin kayak pejabat Nepal tuh, digiring ke kali gitu ya, cebur-ceburin ke kali digiring. Ini kurang tegas ini juga pemerintahan Presiden Prabowo ini ya. Jadi tolong dong itu menteri-menterinya itu kalau bikin kebijakan jangan yang nyusahin rakyat gitu. Tidak ada lagi penjualan Pertalite di jalan-jalan. Ya Allah Pak, tega nian kau Pak. Asli tuh Pak, bener-bener kayak zaman jahiliyah Pak, tahu nggak? Orang jualan Pertalite di jalan cari untung Pak. Bayar apa? Buat apa? Bayar pajak ke Bapak. Terus sekarang diginiin sama Bapak. Nggak boleh jualan. Terus kalau pajak mati nggak boleh beli minyak, beli Pertalite. Kalau nggak ada surat-surat juga nggak boleh beli Pertalite. Ya Allah, dipersusah bener orang mah. Gila bener Pak. Pak inget umur Pak. 2 hari lagi mati loh Bapak loh. Hati-hati loh. Bapak menindas rakyat 2 hari lagi, kalau 3 hari lagi mati Bapak, bener. Tega bener Bapak, asli bener. Zaman jahiliyah bener nih. Bapak Fir'aun. Ada berita baru nih Ketua. Bahlil sebut driver ojol dilarang mengkonsumsi Pertalite karena merupakan kegiatan usaha. Bahlil apa Bahlil? Lu lihat nih ya. Lo lihat Bahlil. Lihat Tambang Tajir Adaro diduga dapat subsidi istimewa BBM 45% dari Pertamina. Lu Bahlil, lu suka mempersulit rakyat. Bingung gua. Ini perusahaan besar. Bahlil, nih, lu tahu ini punya siapa? Lo lihat aja siapa di bawah Gua males mau baca. Lu komen aja dah, baku hantam dah di kolom komentar siapa ini? Buset dah, udah hidup sengsara dibikin sengsara sama pemerintah. Bajingan. Ojek online tidak bisa lagi menggunakan Pertalite. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, hanya kendaraan berplat kuning yang boleh menggunakan BBM bersubsidi, seperti angkutan umum. Bahlil menilai ojek online tidak bisa menerima BBM bersubsidi, lantaran masuk golongan usaha. Gimana tanggapan kalian guys? Mentang-mentang diangkat jadi pimpinan, langsung aja bikin peraturan baru, ganti peraturan lama. Semua orang mesti hormat, semua orang mesti ngikutin kemauan lo. Nggak model kayak gitu gue, bikin susah orang.
ojol di seluruh Indonesia. Udah tahu berita baru belum? Aku kasih tahu. Menteri SDM Bapak Bahlil mengeluarkan kebijakan baru. Ojol dilarang menggunakan Pertalit atau BBM bersubsidi. Jadi Bapak Bahlil ini menyampaikan yang berhak menggunakan Pertalit adalah kendaraan yang memiliki plat berwarna kuning. Katanya ojol itu termasuk usaha. Ada yang sepemikiran dengan aku nggak? Kenapa setiap kebijakan Bapak Bahlil ini bikin greget? Yang bikin greget lagi ya, ketika ada kebijakan selalu ujungnya itu huru-hara. Setelah itu klarifikasi dan minta maaf. Masih ingat nggak yang kebijakan tentang LPG? Nggak boleh diecer. Itu sampai menelan satu korban ya, karena mengantri untuk mendapatkan LPG. Setelah ada korban, Bapak Bahlil ini mengklarifikasi dan meminta maaf dan mengubah kembali kebijakan tersebut. Tapi jujur ya, untuk kebijakan ini aku kok deg-degan ya. Bapak Bahlil tahu nggak ya pendapatan ojol itu berapa seharinya? Kalau rame mungkin ya nyampe 200. Tapi coba kalau pas dikasih hujan, belum buat bensin, buat makan, sisanya mungkin dibawa ke rumah. Ada satu hal yang perlu aku sampaikan ya Pak, supaya menjadi pertimbangan. Ketika ada satu ojol menjadi korban, siapapun pelakunya, disitulah solidaritas ojol itu bergemuruh. Dan tidak pandang bulu siapa itu pelakunya. Jadi mungkin ya, sebelum membuat kebijakan, alangkah baiknya jika diperhatikan efeknya itu akan seperti apa. Terus untuk abang-abang ojol, tetap semangat ya. Aku padamu lah pokoknya. Hatur nuhun. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season pertama. Dalam cuplikan video di season pertama ini kita menyimak bersama-sama bagaimana ungkapan-ungkapan kekesalan dan kekecewaan yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia dalam menanggapi kebijakan disampaikan oleh Menteri SDM ini. Jujur, saya secara pribadi akan tetap berpihak kepada para ojol, akan tetap berpihak kepada kita yang adalah rakyat jelata. Kita harus solid untuk melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang selalu mencekik leher rakyat ini. Jujur, jangan menganggap remeh dengan rakyat, khususnya kalian-kalian yang adalah para penguasa. Jangan sampai ketika rakyat sudah kecewa, ketika rakyat sudah muak dengan berbagai macam aturan diterapkan oleh pemerintah, misalnya pergi isi BBM, harus ada STNK, harus pajaknya hidup dan lain sebagainya. Jangan sampai kejadian buruk ini akan terjadi. Rakyat bukan pergi ngantri BBM, tetapi yang mereka siapkan adalah korek api. Ketika sampai di Pertamina, bukan BBM yang mereka isi, tetapi api yang mereka beri. Saya berharap bahwa pemerintah hendaknya bijak dalam mengambil sebuah keputusan, dalam mengambil sebuah kebijakan, dalam menerapkan sebuah aturan. Pertimbangkan secara matang. Hukum sebab akibat itu selalu ada. Masih belum puaskah kalian dengan aksi unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 25, 28, dan 29 Agustus yang lalu? Apakah kalian ingin hal ini terulang kembali di bangsa ini? Hati-hati. Setiap manusia punya batas kesabarannya. Untuk Anda yang bernama Bahlil Lahadalia, jangan sampai kebijakan Anda mempermalukan diri Anda sendiri. Jangan sampai kebijakan Anda, para ojol yang turun untuk menelanjangin Anda di depan istri dan anak-anak Anda. Tolong Pak, dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, hendaklah berpihak kepada rakyat. Cobalah kalian belajar banyak dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang punya rasa empati, yang punya pelayanan yang tulus kepada rakyatnya. Kenapa hari ini KDM begitu dicintai oleh masyarakat Jawa Barat, tetapi dibenci oleh masyarakat-masyarakat di luar Jawa Barat? Karena kebijakan KDM selalu berpihak kepada masyarakat Jawa Barat. Karena KDM melayani rakyatnya dengan setulus hati.
Dan ini menjadi catatan penting untuk siapapun Anda yang dipilih oleh rakyat, untuk para pejabat negara yang dibayar oleh rakyat, bahwa rakyat adalah tuan Anda, rakyat adalah bos Anda. Saya khawatir jangan sampai kebijakan ini membawa malapetaka untuk bangsa ini. Solidaritas dari para ojol yang ada di bangsa ini sangat kuat. Hari ini bergerak pun bisa. Mereka hanya menunggu instruksi. Mereka hanya menunggu perintah. Seringkali kita disuguhkan dengan berbagai macam cuplikan video yang berseliweran di media sosial tentang kekompakan dan solidaritas yang dimiliki oleh para ojol di bangsa ini. Sangat solid mereka. Jangan sampai hari ini ada instruksi dari atasan mereka, lalu semua Pertamina dibombardir. Semoga saja Bapak Presiden Prabowo Subianto bisa segera mungkin memecat manusia yang bernama Bahlil Lahadalia ini. Sering membuat gaduh. Tadi di awal video saya katakan bahwa saya pikir hanya berakhir di Sri Mulyani. Tetapi sekarang terbit lagi yang namanya Bahlil Lahadalia. Ibu Sri Mulyani dulu pernah mengatakan bahwa guru dan dosen itu adalah beban bagi negara. Sekarang Bahlil, ojol tidak boleh mengonsumsi pertalite. Sebuah statement yang benar-benar tidak bijak. Narasi yang dipertontonkan dengan seenak jidat dan semanis udel dari mulutnya si Bahlil Lahadalia ini. Hati-hati, jangan sampai ketika rasa kecewa itu sudah terlalu dalam, ketika rasa marah itu sudah tidak mampu lagi dibendung, maka luapan emosi itu pasti akan mengacaukan bangsa ini. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa solidaritas Perhimpunan Ojek Online Indonesia ini benar-benar sangat kuat. Mereka benar-benar solid. Pemerintah jangan seenak jidat dan semanis udel memberikan sebuah kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Kepada Bapak Ibu yang sudah mengantri BBM baik kemarin maupun hari ini untuk tidak mengantri berulang kali lagi di SPBU. Untuk kendaraan roda 2 motor bebek dibatasi 1 kali antri untuk 4 hari. Kemudian untuk motor besar seperti Vixon dan Mega Pro itu 7 hari. Kemudian untuk roda 4 itu juga 7 hari. Tolong dimaklumi karena Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kembali bikin heboh. Ia menyebut kendaraan dengan surat-surat mati dilarang isi BBM di SPBU. Padahal di sisi lain Bahlil mengaku hanya isi BBM 4 hari sekali. Pernyataan ini langsung menuai kontroversi. Publik menilai aturan justru makin memberatkan rakyat kecil sementara pejabat seolah hidup di dunia yang berbeda. Netizen ramai-ramai menyebut kebijakan ini lebih banyak bikin ribut daripada solusi. Rekam wajah muram para bos SPBU swasta usai melakukan rapat dengan Menteri. Habis Sri Mulyani, terbitlah Bahlil. Jadi begini kawan-kawan, kita kan sering melihat pengumuman-pengumuman lowongan pekerjaan. Persyaratannya itu ya, yang paling kita ingat itu yang pertama itu berpenampilan menarik, memiliki pengalaman kerja 2 tahun di bidangnya, jujur, dan siap bekerja dalam tekanan. Itu sering kita lihat itu, dan sepertinya merata di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat pemerintah kita, kayaknya banyak yang tidak terlaksana itu. Berpenampilan menarik, memiliki pengalaman kerja 2 tahun di bidangnya,
jujur dan siap bekerjalah dalam tekanan. Nggak ada itu. Jadi aku bingung, Bapak Prabowo standar menterinya gimana sih? Atau hanya karena utang politik sehingga Maniken pun bisa dijadikan menteri, ya? Orang-orangan sawah pun bisa dibuat jadi komisaris. Nggak gitu cara mainnya yang bernegara ini, Bapak Prabowo. Kalau Bapak punya utang politik, ya itu urusanmu. Jangan jadi negara ini korbankan dengan memilih orang-orangan sawah menjadi menteri. Begitu loh Bapak Prabowo. Bapak Prabowo tahu nggak banyak menterimu yang nyeleneh, yang amburadul, yang sembrono ngomong, sembrono membuat aturan. Kalau Bapak Prabowo tahu, berarti Bapak Prabowo membiarkan mereka menyakiti rakyat, mempersulit rakyat. Kalau Bapak Prabowo nggak tahu, ini aku kasih tahu, banyak menterimu yang membuat aturan-aturan yang aneh. Hati-hati Bapak Prabowo. Mereka-mereka ini bisa saja menjadi pengkhianat, punya misi terselubung untuk menghancurkan nama baik Bapak Prabowo. Jadi pikirkan ini Bapak Prabowo. Kau Bahlil, kau dengar? Ini mewakili banyak orang lainnya. Kalau kau kalah bersaing, kalau Pertamina kalah bersaing, jangan kau matikan usaha orang. Kau yang berinovasi, kau yang berkaca, kau yang introspeksi diri. Kenapa rakyat Indonesia lebih percaya kepada Shell, kepada yang lain-lainnya? Kenapa? Karena Pertamina curang, mengoplos Pertamax. Pelayanan Pertamina buruk. Kita lihat di satu SPBU, banyak itu pompa minyaknya, tapi antrinya panjang, yang dua lagi pompanya nganggur. Bahkan kalau kita nanti ke sana, kita lihat ada petugas SPBU-nya di sana, mereka mengatakan yang sana aja antri, padahal dia kosong. Itu Pertamina. WC-nya bau, jalannya juga rusak, liternya juga tidak jujur. Lalu ada SPBU yang jujur, yang benar-benar punya kualitas. Lalu rakyat percaya ke sana membeli BBM dengan harga yang lebih mahal. Lalu karena kalian merasa dirugikan, lalu kalian buat aturan yang memang menjijikkan. Bahlil, hati-hati kau loh. Rakyat bisa marah loh. Pak Prabowo harusnya membuang kau, ya. Ingat loh, Nepal sudah ada jadi contoh, pejabat-pejabatnya dibuang ke sungai. Ya, Pak Bahlil, hati-hati kau buat kebijakan loh. Ya, ratusan juta rakyat Indonesia sakit hati loh atas kebijakanmu ya. Nggak cuma Shell, ini bukan masalah Shell, ini masalah kebutuhan rakyat BBM. Lalu ada yang benar-benar menjual kualitas tapi kau persulit, kau cekik. Lalu tiba-tiba kau suruh mereka membeli bensin BBM dari Pertamina. Hah? Kalian larang mereka impor. Lalu kalian menyarankan, ya udah kalian beli BBM dari Pertamina saja. Jangan kau buat gila-gilamu, rakyat juga banyak gila. Ya Bahlil. Bahlil apa minta dipecat? Masa ojol dilarang pakai Pertalite? Guys, Bahlil bikin ulah lagi dan bikin masyarakat marah banget sama kebijakannya. Masa nih ya, Bahlil larang ojol pakai Pertalite? Ini sih kebijakannya nggak masuk akal ya. Apa Bahlil ini minta dipecat aja? Sebagai Menteri SDM, kebijakan Bahlil ini udah otomatis ditolak banyak pihak, termasuk Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Puyono. Bahkan ya guys, lewat video yang beredar, Arief bilang, mending Pak Prabowo pecat aja tuh Bahlil, daripada bikin para ojol disakiti sama kebijakan aneh ini. Soalnya ya guys, ojol kan juga pelaku UMKM. Apa bedanya coba sama pedagang tempe, nasi goreng, dan pecel lele? Masa ojol wajib pakai plat kuning? Arief nambahin guys, sekarang ojol harus bersatu buat perjuangin hak rakyat ini, dan tolak kebijakan Bahlil yang aneh dan nyiksa rakyat kecil. Kalian setuju apa enggak nih guys sama Bahlil yang larang ojol pakai Pertalite? Oke guys, dari cuplikan-cuplikan video yang kita simak bersama-sama, saya secara pribadi berkesimpulan bahwa setolol-tololnya, sebebal-bebalnya, sedungu-dungunya para pejabat, khususnya para menteri yang membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tidak sama tolol, bebal, dan dungunya seperti Bahlil Lahadalia ini.
Itu kesimpulan overall dari semua komentar yang kita simak bersama-sama dalam cuplikan video tadi. Coba kita bayangkan, seandainya kalau motor roda 2, khususnya motor bebek misalnya, isi minyak sekali full harus digunakan selama 4 hari. Jujur, saya secara pribadi, isi minyak full untuk motor bebek misalnya, tidak mungkin sampai 2 hari. Terkecuali kalau kita isi minyak, lalu motor itu didiamkan di rumah, tidak dipergunakan untuk usaha kita. Antar jemput anak sekolah saja, dalam waktu 2 hari, itu mungkin minyaknya sudah habis. Inilah kebijakan-kebijakan tolol, kebijakan-kebijakan bebal yang lahir dari si Bahlil Lahadalia ini. Sekali lagi, saya sama sekali tidak mengerti dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang masih mau memberikan kepercayaan kepada sosok manusia bebal seperti si Bahlil ini. Saya pikir Bahlil memang harus sesegera mungkin dicopot, sesegera mungkin dilengsarkan, atau jangan sampai ketika para ojol sudah tidak mampu lagi menahan amarahnya, Bahlil yang akan ditelanjangi di depan istri dan anak-anaknya nanti. Semoga saja suara-suara yang datang dari kita rakyat ini bisa didengar oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa hari ini rakyat sedang menyerukan aksi protes, mosi kekecewaan, mosi rasa tidak percaya kepada Bahlil Lahadalia. Dan masih ada begitu banyak manusia-manusia yang berintegritas, manusia-manusia yang berkompeten, manusia-manusia yang punya rekam jejak yang baik yang ada di bangsa ini. Daripada mempertahankan si manusia tolol dan bebal seperti si Bahlil ini, lebih baik diganti saja. Daripada akibat kebijakan dari si Bahlil Lahadalia ini, ada masyarakat yang mengamuk, ada ojek yang meluapkan rasa kekecewaan mereka, pada akhirnya Pertamina, SPBU di bangsa ini dibakar oleh massa. Sekali lagi, rakyat punya batas kesabaran. Tolong pemerintah jangan seenak jidat dan semanis udel kalian dalam mengeluarkan keputusan, dalam mengeluarkan aturan, dalam mengeluarkan kebijakan. Semoga saja seruan-seruan yang datang dari rakyat melalui cuplikan-cuplikan video yang saya suguhkan kepada pemirsa sekalian dapat mengetuk pintu hati kita agar kita bersama-sama melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.